Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas. Episode kali ini mungkin agak unik ya. Judulnya adalah Gadis Buddha di Pintu Masjid. Jadi cerita ini sudah saya tulis dan sudah saya terbitkan dalam beberapa buku saya ya. Antara lain buku ini Nafas Pabrik, Nafas Kehidupan. Sebelumnya ada Cerita Hati, dan setelahnya ada Tuhan yang saya kenal. Itu tulisan ini kembali saya cantumkan ya. Dan saya ingin mensiarkan lagi ya dengan sebuah niat, ada pesan batin di dalamnya. Saya bacakan pembukaan yang pernah saya tulis ya. Gadis Buddha di Pintu Masjid. Ini adalah cerita perjumpaan saya dengan seorang gadis di negeri Cina di tahun 90-an. Kini, setelah belasan tahun berlalu, saya ingin merangkumnya menjadi sebuah cerita. Mungkin orang menganggap saya bodoh atau sinting ketika mengungkapkan ini kepada istri saya yang saya cintai. Betul saja, awalnya istri saya sangat terpukul. Bukan hanya cemburu, tapi juga luka karena merasa orang yang dicintainya selama ini ternyata hatinya dimiliki orang lain. Namun setelah saya jelaskan bahwa rasa cinta itu sudah tidak ada lagi, dan saya merasa perlu untuk menceritakannya karena ada pesan batin di dalamnya, istri saya bisa memaklumi, bahkan meminta saya untuk menceritakan apa adanya. Saya harus berterima kasih kepada istri saya karena memiliki hati yang lapang, sehingga ada ruang bagi saya untuk berekspresi, meskipun pada wilayah yang sensitif dan pribadi. Dengan tulus saya katakan bahwa kini perasaan cinta saya penuh untuk istri dan anak-anak. Inilah cerita itu. Ketika itu tahun 92, umur saya 32 tahun. Dan saya masih membujang. Pernah terlintas dalam pikiran untuk terus membujang karena tokoh-tokoh yang saya kagumi seperti Khalil Gibran dan Krishnamurti juga terus membujang semasa hidupnya. Tapi saya merasakan bahwa pikiran itu sangat bertentangan dengan kodrat yang manusiawi. Karena keinginan untuk berkeluarga itu tidak bisa diingkari. Saya ingat saya pernah berdoa dengan tulus. Ya Tuhan, kalau memang masih jauh jodoh saya, tolong beri saya perasaan cinta. Rupanya Tuhan mengabulkan doa saya. Hari itu Jumat di musim panas bulan Juli, genap seminggu saya di Republik Rakyat Cina di kota Chengdu dalam rangka tugas perusahaan. Di tengah gerimis hujan, saya datang juga ke English Corner, sebuah ruang terbuka bagi kaum muda Cina untuk latihan bahasa Inggris. Lokasinya di tepi sungai Jinjiang, tepat di seberang hotel tempat saya menginap. Karena gerimis, hampir tidak ada yang datang ke lokasi itu, kecuali seorang gadis belia yang juga sedang cari lawan bicara. Kami pun berkenalan dan bercakap-cakap. Lantaran hujan semakin deras, kami pun harus pergi dan berpisah. Sebelum berpisah, kami berjanji bertemu di tempat yang sama pada hari Selasa, yaitu jadwal English Corner berikutnya. Meskipun baru bertemu secara singkat, saya merasakan ada sebuah semacam ikatan batin. Terus terang, saya tidak sabar menunggu hari Selasa. Pada hari Selasa yang cerah, saya agak terlambat datang di lokasi karena ada pekerjaan kantor. Suasana sudah sangat ramai, seperti di pasar malam. Saya pun tidak segera berjumpainya. Setelah cukup berkeliling, saya pasrah dan berusaha menelan perasaan gundah yang sulit diceritakan. Namun di tengah perasaan gundah itu tiba-tiba dia muncul dengan gaun hitam seperti menguak dari gelapnya malam dan menghadirkan perasaan bahagia yang tak terkira. I've been waiting for you for a long time, katanya. Menghadirkan rasa bersalah yang sulit diutarakan. Kami lalu mencari tempat yang lain yang lebih leluasa. Di sebuah restoran kecil, kami bercakap-cakap tentang banyak hal. Intinya, ya mungkin love at the first sight ya, cinta pada pandangan pertama. Dan setelah itu ya kita tiap hari bertemu, berdialog, ngobrol tanpa pernah kehilangan
topik. Kemudian pernah satu saat karena saya muslim ya, saya ajak dia ke masjid nih, banyak masjid di sana untuk sholat asar ya. Ternyata dia memperhatikan. Ketika saya keluar dari masjid, saya melihat dia meneteskan air mata. Dia berkata, "You're very godly, it's moving me." Kamu sangat soleh, dan itu membuat saya moving ya, terharu. Ini contoh saja. Yang lain ada hal yang lucu-lucu, yang unik. Saya bercerita antara lain, saya pengagum Kartini. Saya bercerita tentang Kartini dan perjuangannya dengan sangat antusias ya, karena dia seorang wanita, ini sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Ketika saya bercerita, saya melihat mukanya agak sendu dan dia berkata, "Are you still close? Apakah kamu masih berhubungan?" Astaga, saya lupa menceritakan waktunya ya. It was 100 years ago, itu 100 tahun yang lalu. Ternyata dia agak cemburu ya. Kemudian barangkali untuk sedikit menggambarkan bagaimana kisah ini ya, saya bacakan puisi yang dia buat beberapa hari setelah bertemu dengan saya. A poem of praying. You coming up to me from the forest with godly smile. You walking up to me from the seaside with beatific eye. I coming up to you from the grassland with amazed emotion. I coming up to you from the riverside with beating heart. We together, hand in hand, like little children, running to the place where the sun is rising, running to the view where the greatest Buddha is sitting. Mungkin terlalu panjang ya untuk intinya ya, saya bisa merasakan bagaimana lagu John Denver itu, Any Song ya, menceritakan bagaimana cinta itu memunculkan cita rasa yang kaya ya. Seperti gunung di musim semi, like a mountain in the springtime, indah, penuh warna. Tapi juga like a walking in the rain, ya, seperti berjalan di tengah hujan, di hujan yang gerimis ya, sangat romantis ya. Tapi juga like a night in the forest ya, seperti malamnya di hutan ya, penuh dengan ketakutan ya, jangan-jangan nanti dia celaka, jangan-jangan penuh rasa misterius ya. Tapi juga like a desert like a storm in this desert ya. Juga like seperti kantuknya lautan yang biru. Jadi begitu berwarna ya. Dan saya bisa merasakan itu semua. Singkat cerita, kami harus berpisah ya. Hanya tiga minggu saya di dinas di Cina itu, dan kita harus berpisah dan merasakan bagaimana hubungan jarak jauh. Pada saat itu belum ada handphone, kita hanya bertulis surat ya, bertukar kaset. Luar biasa para perasaan ya, seperti teriris sembilu dan sebagainya itu. Kemudian beberapa bulan kemudian saya mengambil cuti untuk pergi sendiri dengan biaya sendiri ke negeri Cina, dan luar biasa tentu saja. Ya, tidak perlu diceritakan, sebulan berada di sana bersama orang yang kita cintai. Tapi ya harus berpisah lagi.
harus berpisah lagi. Sampai akhirnya pada posisi kulminasi. Jadi ketika rindu itu kita catat waktunya, jamnya, itu sama. Di sana juga sedang rindu. Jadi kontak batin itu luar biasa. Kontak batin itu luar biasa. Tapi sampai pada titik kulminasi. Dan akhirnya pelan-pelan rasa rindu itu juga memudar. Dan kita berpisah dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Apa hikmahnya di balik itu semua? Ya, saya mengatakan bahwa hubungan saya dengan dia itu hadiah Tuhan yang luar biasa karena doa-doa saya. Tuhan ingin menunjukkan beginilah saling mencintai itu. Luar biasa, indah sekali. Tetapi juga penuh dan harus kita jaga kesuciannya. Ya, ini pesannya ya. Cinta itu penuh keindahan. Tapi juga cinta yang sungguh-sungguh itu tentu juga penuh kesucian. Ya, jangan kotori cinta itu dengan dosa ya, dengan nafsu jasmania. Itu menjadi maknanya menjadi hilang. Itu saya kira maknanya dari gadis muda di pintu masjid. Ada satu tanda-tanda orang beriman yang pernah saya baca. Antara lain salah satunya adalah kalau dia dipertemukan oleh Allah, kemudian dipisahkan oleh Allah lagi. Tuhan mempertemukannya dan Tuhan kembali memisahkannya. Apakah pengalaman saya ini membuktikan itu? Wallahu alam. Saya kira banyak orang juga mengalami hal serupa. Ya. Tuhanlah yang membolak-balik hati, Tuhanlah yang menghadirkan cinta, Tuhanlah yang melepaskan juga. Tetapi pengalaman mencintai dan dicintai itu terus bermakna ya. Seperti kata John Denver juga dalam lagunya Perhaps Lost, yang mengatakan bahwa the memory of love will see you through. Kenangan cinta itu akan membimbingmu, karena kenangan cinta itu penuh makna dan juga penuh kesucian. Kita mencapai puncak itu, maka seluruh orientasi hidup kita akan merefer pada itu. Hiduplah dengan keindahan, hiduplah dengan kesucian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan batin ini bisa dirasakan. Sampai ketemu pada episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.